Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Halim Usman. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi tahap pengiktisaran dan pelaporan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Seperti biasanya, video ini akan saya mulai dengan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta visi dan misi program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Visi Fakultas Ekonomi itu menjadi fakultas yang unggul dan islami dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis socio-technopreneur pada tahun 2030. Adapun misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis, dan teknopreneur yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis dengan prinsip pemberdayaan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholders menuju fakultas yang unggul dan berdaya saing. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam kemuhammadiyahan kepada seluruh sivitas akademika. Sedangkan visi dan misi program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo, visinya yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul dan islami berbasis socio-technopreneur pada tahun 2030. Untuk mencapai itu, adapun misi yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu akuntansi yang berbasis teknologi digital. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu akuntansi dan teknopreneur yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu akuntansi dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam dan luar negeri menuju program studi akuntansi yang unggul. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan kepada seluruh sivitas akademika. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman semua, saat akuntan menyiapkan laporan keuangan, diasumsikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi periode waktu. Ya, ada runtun waktunya. Nah, penggunaan konsep periode waktu itu mengharuskan akuntan untuk menentukan pada periode manakah pendapatan dan beban itu harus dilaporkan. Nah, untuk menentukan periode yang tepat, akuntan dapat menggunakan dua basic, yaitu ada yang namanya case basic dan yang kedua ada yang namanya accrual basic. Dengan menggunakan case basic, pendapatan dan beban itu dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas telah diterima atau dikeluarkan. Ya, karena dia adalah case basic, jadi dia berbasiskan pada kas. Pendapatan dan beban itu dicatat ketika kasnya sudah diterima atau kasnya dikeluarkan, seperti itu. Nah, yang kedua, dengan menggunakan accrual basic, pendapatan dan beban itu dilaporkan dalam laporan laba rugi di periode terjadinya pendapatan dan beban tersebut. Jadi kita tidak berbicara dalam tatanan kasnya diterima atau dikeluarkan, tetapi kita berbicara dalam tatanan kapan transaksi itu terjadi. Nah, ketika transaksi itu terjadi, disitulah kita memulai yang namanya pencatatan. Ada kelemahan case basic, teman-teman. Yang pertama, barang dan jasa biasanya dibeli dan dijual secara kredit, di mana pembayaran atas pembelian dan penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan bukan pada saat tanggal pembelian atau penjualannya. Tanggal yang penting bagi perusahaan itu adalah tanggal penjualan atau pembelian barang dan jasa,
menentukan tanggal pembayaran dan pelunasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat beberapa aset yang diperoleh oleh perusahaan untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya, membeli mobil yang akan digunakan selama 5 tahun. Nah, kalau kita menggunakan cash basic, maka ya kita akan mencatat per angsuran seperti itu. Itu menyulitkan kita di dalam mengukur aset tersebut. Kelemahan untuk accrual basic, ya yang pertama hanya berbasis pada sumber daya manusia. Maksudnya ada ndak sumber daya manusianya, memadai ndak, mereka mampu ndak mengaplikasikan accrual basic itu, pemahaman mereka tentang accrual basic ada nggak seperti itu. Jadi kita hanya berbasis pada sumber daya manusia mungkin yang kurang memahami tentang accrual basic. Dan yang kedua, saya rasa yang kedua kelemahan lainnya tidak ada. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan cash basic lagi. Jadi teman-teman sebagai sarjana akuntansi, misalnya calon sarjana akuntansi, ya tentu wajib untuk memiliki yang namanya standar akuntansi keuangan. Anda kalau misalnya tidak mau membeli standar akuntansi keuangan, ya mungkin harganya 1.200.000 satu standar itu, Anda mungkin bisa menjadi anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia. Anda bayar mungkin sekitar 200.000 per tahun, Anda sudah bisa menikmati standar akuntansi keuangan secara online. Seperti itu. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat jurnal umum, kemudian posting ke dalam buku besar dan menghasilkan yang namanya neraca saldo. Hari ini kita akan masuk ke dalam jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca lajur, setelah itu laporan keuangan, dan membuat yang namanya jurnal penutup. Nah, setelah neraca saldo, maka kita akan masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ada yang mengatakan bahwa yang paling susah katanya di akuntansi itu adalah jurnal penyesuaian. Tapi menurut saya sebenarnya jurnal penyesuaian itu di dalam akuntansi merupakan sebuah jurnal yang sangat-sangat gampang. Kenapa saya mengatakan sangat-sangat gampang? Karena teman-teman semua, jurnal penyesuaian di dalam akuntansi itu sudah jelas rumusnya yang akan kita gunakan. Tidak ada lagi penambahan dan lain-lain sebagainya. Sama dengan misalnya kita di matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak mungkin berubah jadi 3 misalnya. Nah di dalam akuntansi jurnal penyesuaian juga seperti itu. Kita tinggal mengganti angkanya saja. Seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman semua, ada 4 umumnya yang biasa disesuaikan di dalam akuntansi ketika kita mau menyusun yang namanya laporan keuangan. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Dan yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pertanyaannya adalah kenapa kita mesti melakukan yang namanya penyesuaian? Kenapa? Karena di dalam akuntansi, ingat, kita harus mencerminkan saldo sebenarnya dari masing-masing akun. Nah, untuk mencerminkan saldo sebenarnya dari masing-masing akun, maka kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Contoh misalnya perlengkapan. Hari ini misalnya kita memulai usaha kita membeli perlengkapan misalnya 1 juta. Nah, perlengkapan itu kan kita sudah pakai itu misalnya 1 bulan. Kira-kira setelah 1 bulan perlengkapan kita masih utuh nggak sekira-kira 1 juta? Kan tidak mungkin. Nah oleh karena itu perlu yang namanya penyesuaian supaya kita mengetahui berapa yang sudah kita pakai perlengkapan kita dan berapa nominal yang tersisa dari perlengkapan kita. Nah ini teman-teman, jadi jurnal penyesuaian itu sudah jelas sekali. Dia sudah ada rumusnya kok, dia sudah ada jurnalnya. Kita tinggal memasukkan saja apa dan nominalnya berapa. Contoh misalnya yang pertama, beban dibayar di muka. Beban apa yang dibayar di muka? Maka ketika terjadi transaksi beban dibayar di muka yang akan disesuaikan, maka jurnalnya adalah beban pada aset. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah
liabilitas pada pendapatan, utang apa pada pendapatan, begitu. Beban yang masih harus dibayar, ya beban apa pada liabilitas atau utang. Misalnya beban gaji pada utang gaji, misalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima. Ada pendapatan yang masih harus diterima. Maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan. Ya, piutang itu adalah aset, ya, pendapatan gitu. Nah, untuk aset tetap penyusutan tidak ada lagi berubah. Jurnalnya cuma satu, jurnal umumnya cuma satu, jurnal penyesuaian maksud saya cuma satu. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, seperti itu. Kita lihat satu persatu, teman-teman. Nah, khusus untuk penyesuaian aset tetap, teman-teman perlu ingat bahwa di perusahaan itu memiliki berbagai macam aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari tanah, gedung, peralatan toko, peralatan kantor, dan mesin. Nah, ingat, tanah itu tidak akan pernah disusutkan. Kenapa? Kalau misalnya hari ini kita punya tanah 1 hektar, maka sampai kapanpun tanah kita akan tetap menjadi 1 hektar. Kecuali yang pertama, misalnya tanah kita, tetangga kita ada yang curang, akhirnya batas tanah kita dipindahkan, maka tanah kita akan berkurang. Tapi selama itu tidak ada yang curang tetangga kita, ya tanah kita akan tetap sama. Ya, gedung disusutkan, peralatan toko disusutkan, peralatan kantor disusutkan, mesin disusutkan, kendaraan disusutkan, ya, dan lain-lain sebagainya. Baik teman-teman, ini adalah ayat jurnal untuk menyesuaikan akun perlengkapan. Contoh misalnya, pada tanggal 1 Januari dibeli perlengkapan misalnya seharga 100.000. Ternyata di 31 Januari dinilai perlengkapan itu ternyata tinggal 20.000. Maka akan ada pemakaian perlengkapan sebesar 80.000. Nah, untuk menyesuaikan akun perlengkapan teman-teman, kita harus melihat dulu apakah dia dicatat sebagai aset ataukah dicatat sebagai beban. Bagaimana cara melihatnya? Gampang sekali teman-teman. Teman-teman perlu lihat neraca saldonya. Jika di neraca saldo yang ada saldonya adalah perlengkapan, maka dia dicatat sebagai perlengkapan. Kalau di neraca saldo yang ada saldonya adalah beban perlengkapan, maka dia dicatat sebagai perlengkapan. Dicatat sebagai beban maksud saya. Saya ulang, jika di neraca saldo yang ada saldonya adalah akun perlengkapan, maka itu dicatat sebagai aset. Tapi jika di neraca saldo yang ada saldonya adalah beban perlengkapan, maka itu dicatat sebagai beban. Kenapa teman-teman perlu kita memahami ini? Karena jika dia dicatat sebagai aset dan dicatat sebagai beban, maka jurnalnya berbeda teman-teman. Seperti itu, ya, perlu kita pahami. Nah, yang pertama, untuk menyesuaikan akun perlengkapan. Untuk perlengkapan teman-teman, pemakaian perlengkapan apakah itu ATK di dalam perusahaan, misalnya alat tulis kantor di dalam perusahaan, maka ketika dia dicatat sebagai aset di neraca saldo yang ada saldonya adalah perlengkapan, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah senilai yang terpakai. Senilai yang terpakai teman-teman. Kalau tadi beli perlengkapan 100.000 di awal bulan, ternyata di akhir bulan perlengkapannya tinggal 20.000, maka nominal yang kita catat senilai yang terpakai sama dengan 80.000 rupiah. Beban perlengkapan dan perlengkapan masing-masing 80.000 rupiah. Nah, bagaimana ketika dia dicatat sebagai beban? Ketika dia dicatat sebagai beban, maka teman-teman merubah. Kalau yang tadi beban perlengkapan pada perlengkapan, kita mengubahnya menjadi perlengkapan pada beban perlengkapan. Kalau dicatat sebagai beban. Dan ingat, ketika dia dicatat sebagai beban teman-teman, nominal yang kita masukkan adalah senilai yang tersisa. Senilai yang tersisa. Jadi kalau misalnya
Bagaimana cara mengetahui dia dicatat sebagai beban? Ketika dia dicatat sebagai beban, maka ingat di neraca saldonya yang memiliki saldo adalah beban perlengkapan. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan pada beban perlengkapan senilai yang tersisa. Senilai yang tersisa. Jadi kalau misalnya tadi perusahaan membeli 100.000 perlengkapan di awal, ya, ternyata di akhir tinggal 20.000, maka yang kita catat nominalnya hanyalah 20.000 rupiah. Ya, ingat 20.000 rupiah. Kalau tadi dicatat sebagai aset, nominalnya 80.000 rupiah. Kalau dia dicatat sebagai beban, nominalnya hanya 20.000 rupiah karena senilai yang tersisa. Begitu teman-teman. Selanjutnya beban sewa, ya, atau sewa dibayar di muka. Apa sewa dibayar di muka atau beban dibayar di muka? Misalnya teman-teman, kita mau menyewa gedung dengan jangka waktu 1 tahun, atau anak kos misalnya bayar kos 1 tahun ke ibu kos atau bapak kos. Ketika kita mencatat, maka kita boleh menganggap itu sebagai sewa dibayar di muka. Begitu ya, sewa dibayar di muka untuk kita yang menyewa kos. Nah, setiap bulan kita harus menganggarkan itu. Nah, tergantung dari pencatatan kita, apakah kita menggunakan mencatat itu sebagai aset ataukah kita mencatat itu sebagai beban. Kalau kita mencatat itu sebagai aset, maka di neraca saldo yang ada saldonya adalah sewa kos dibayar di muka, misalnya kos, atau beban iklan dibayar di muka, misalnya gitu ya. Itu merupakan sewa dibayar di muka. Seperti itu teman-teman. Bagaimana jurnalnya ketika dia dicatat sebagai aset? Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nominalnya berapa? Ya, senilai yang terpakai teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mencatat bulanan, ya, kita mencatat bulanan, kita biaya kos kita selama setahun itu 6 juta, berarti sebulan 500.000. Kalau dalam bulan pertama kita melakukan pencatatan, maka nominalnya adalah senilai yang terpakai. Berapa yang terpakai? 500.000 rupiah, karena kita menggunakan pencatatan bulanan. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika dia dicatat sebagai beban, jurnal penyesuaiannya adalah jurnal penyesuaiannya adalah sewa apa, ya, sewa apa pada beban sewa. Misalnya sewa kos dibayar di muka pada beban sewa kos. Ya, nominalnya adalah senilai yang tersisa. Jadi kalau tadi rumah kos, maka kita catat nominalnya berapa? 5.500.000. Kenapa? Karena yang sudah terpakai tadi hanya 500.000 rupiah. Kalau kita mencatat sewa kos itu dicatat sebagai beban, gitu ya. Nah, untuk penyusutan teman-teman ada tetap, ya, jurnalnya tetap, ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan apa? Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu saja teman-teman, jelas ya, nggak ada lagi embel-embel tambah-tambahan. Nah, baik teman-teman, ini kita lihat neraca saldo Salon Ayu kemarin. Totalnya ada 5.400 saldo di debit dan 5.400 saldo di kredit. Ini per 31 Desember 2018. Kita lihat. Nah, untuk penyesuaian Salon Ayu teman-teman, ada 4 transaksi yang disuguhkan kepada kita. Yang pertama, poin A,
peralatan salon akan dapat dipakai selama 3 tahun. Penyusutan peralatan salon untuk bulan Desember itu dihitung sebesar Rp25. Yang bagian B, perlengkapan yang ada tanggal 31 Desember 2018 tinggal Rp50. Jumlah yang terpakai untuk kegiatan usaha selama Desember 2018 itu sebesar Rp150. Yang ketiga, pembayaran gaji terakhir adalah hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018. Pembayaran gaji berikutnya itu jatuh pada tanggal 5 Januari 2019. Kenapa? Karena dia membayar gaji setiap hari Sabtu. Gaji tanggal 30 sampai 31 Desember itu adalah hari Senin dan Selasa sebesar Rp18 itu belum dicatat. Utang bank pada poin D, utang bank diambil pada tanggal 28 Desember 2018. Atas pinjaman ini, Salon Ayu dibebani bunga sebesar 12% setahun. Bunga dibayar sebulan sekali. Pembayaran bunga pertama itu akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2019. Nah, walaupun tanggal 31 Desember 2018 belum ada pembayaran bunga, namun bunga tanggal 29 sampai 31 Desember 2018 akan merupakan beban pada bulan tersebut dan oleh karena itu harus dicatat. Ingat teman-teman, tujuan kita melakukan penyesuaian adalah untuk memberikan gambaran untuk saldo masing-masing akun yang sesuai. Jadi dia benar-benar sesuai akunnya. Makanya kita perlu membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Baik, dari 4 transaksi tadi, ini teman-teman kita lihat pada poin A, ya jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar berapa? Rp25. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pada poin B, beban perlengkapan pada perlengkapan senilai yang terpakai. Berapa yang terpakai? Rp150. Nah, ingat ini dicatat sebagai aset. Makanya jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp150. Jika teman-teman tidak percaya, kurang yakin, silakan buka neraca saldonya. Yang ada saldonya adalah perlengkapan, bukan beban perlengkapan. Nah, yang ketiga itu adalah contoh beban yang masih harus dibayar. Nah, kalau dia beban yang masih harus dibayar, maka jurnalnya adalah beban pada utang. Ya, karena yang mau dibayar adalah gaji, maka beban gaji pada utang gaji. Nominal Rp18 itu dihitung dari hari 2 hari. Itu teman-temannya, perhitungannya teman-teman boleh lihat di buku, ada di buku. Kemudian poin D sama, beban yang masih harus dibayar itu adalah beban bunga pada utang bunga. Jadi kita tinggal mengganti, kalau yang tadi beban gaji pada utang gaji, yang di bawah itu beban bunga pada utang bunga. Nominalnya berapa teman-teman? Nominalnya Rp4. Jurnal penyesuaian ini selanjutnya teman-teman kita masukkan di dalam neraca lajur. Ya, di dalam neraca lajur teman-teman. Karena lebarnya neraca lajur Salon Ayu, ya saya tidak menampilkan di slide ini teman-teman, tapi Anda boleh lihat di buku akuntansi suatu pengantar, pengarangnya Pak Sumarso SR, edisi 6 tahun 2020 di halaman 109. Teman-teman boleh lihat. Nah, kenapa neraca lajur itu penting? Ya, jadi bagi saya neraca lajur itu sangat penting ya kita buat. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita di dalam menyusun yang namanya laporan keuangan Salon Ayu. Nah, teman-teman semua, setelah kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian, semua transaksi-transaksi yang terjadi di jurnal penyesuaian itu kembali kita masukkan di dalam buku besar. Kita posting kembali ke dalam buku besar ya.
posting kembali ke dalam buku besar. Kalau tidak ada, ya kita bikinkan buku besar yang baru. Seperti itu. Misalnya beban gaji belum ada, nah, kita masukkan, kita tambahkan beban gaji. Atau misalnya akumulasi penyusutan peralatan belum ada, ya kita bikinkan akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu. Intinya ketika ada transaksi yang terjadi, dicatat di jurnal penyesuaian, itu kembali kita posting ke dalam buku besar. Nah, dari neraca lajur tadi, teman-teman, kita bikin laporan keuangan. Laporan keuangan Salon Ayu terlihat seperti ini. Laporan posisi keuangan itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, total asetnya adalah 4.787 dan total liabilitas dan ekuitasnya juga sama 4.787. Ini harus seimbang teman-teman antara sisi kiri dan sisi kanan. Yang selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ini adalah laporan perubahan ekuitas modal Nona Dewi di awal itu 1.500, laba netonya 165 diambil di dalam laporan laba rugi. Ada pengambilan pribadi atau FRIPE sebesar Rp100, sehingga penambahan modal itu Rp65 dan modal akhir Nona Dewi 31 Desember 2018 itu Rp1.565. Laporan laba rugi, ya laporan laba rugi yang digunakan karena Salon Ayu ini adalah perusahaan jasa, maka dia menggunakan laporan laba rugi single step, bukan multiple step, gitu ya teman-teman. Laba netonya Rp165, inilah yang dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas tadi. Nah, yang terakhir itu adalah jurnal penutup teman-teman. Jadi setelah kita menyusun yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau laporan keuangan dari perusahaan, maka selanjutnya kita menyusun yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup ini atau closing entry, closing process, ini merupakan bagian terakhir dari sebuah siklus akuntansi. Nah, kenapa kita melakukan proses penutupan ya? Jadi yang kita lakukan di dalam closing process itu yang pertama adalah mengidentifikasi akun yang akan ditutup, kemudian yang kedua membuat jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar, yang ketiga adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Apa tujuan dari closing process? Tujuannya yang pertama adalah proses penutupan itu membuat akun-akun pendapatan, beban, dan FRIPE itu memiliki saldo sebesar Rp0 pada akhir periode akuntansi. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengukur pendapatan, beban, dan FRIPE untuk periode akuntansi berikutnya. Nah, proses penutupan itu membantu perusahaan dalam menghitung pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Teman-teman semua, di dalam akuntansi ada dua akun yang kita kenal. Yang pertama adalah akun nominal dan yang kedua adalah akun real. Akun-akun yang ada pada laporan laba rugi itu merupakan akun nominal, serta akun FRIPE dan akun ikhtisar laba rugi. Nah, kalau akun real di dalam perusahaan itu adalah aset, liabilitas, ekuitas atau aset neto ya. Apa itu aset neto? Aset neto itu sama dengan ekuitas, tetapi aset neto itu kita gunakan di entitas nirlaba ya. Entitas nirlaba perusahaan yang tidak tujuan utamanya adalah menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan. Seperti itu contoh perguruan tinggi ya, itu menggunakan aset neto sebagai ekuitas mereka. Nah, yang ditutup di dalam akuntansi dibikinkan jurnal penutup itu adalah akun-akun nominal. Jadi akun nominal yang akan kita tutup. Akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, apa itu? Pendapatan dan beban. Kemudian akun FRIPE dan akun ikhtisar laba rugi. Menutup akun pendapatan
Ya, menutup akun pendapatan. Untuk menutup akun pendapatan, karena pendapatan salon Ayu cuma satu, maka cuma satu saja. Jurnalnya adalah pendapatan jasa salon pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa salon pada ikhtisar laba rugi. Berapa? Rp700. Saldo normal pendapatan itu ada di kredit, maka untuk menutup kita bawa ke debit. Begitu ya. Nah, ini menutup akun pendapatan. Yang kedua, kita akan menutup akun laba rugi. Maaf, akun beban. Ingat, saldo normal beban itu ada di debit, dan untuk menutupnya kita bawa ke kredit. Jadi semua beban-beban kita tulis, beban gaji, perlengkapan sewa, penyusutan, bunga, dan lain-lain, itu kita masukkan di kredit. Yang di debit adalah ikhtisar laba rugi. Semuanya ini untuk menutup akun beban. Yang selanjutnya kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi yang dimaksud adalah akun laba ya. Berapa labanya? Labanya adalah Rp165. Itu yang kita tutup. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi kita tutup ke modal, teman-teman. Jadi ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Kenapa modal di kredit? Karena laba itu menambah modal. Tapi kalau dia rugi maka modalnya di debit. Jadi jurnalnya kalau dia rugi, modal Nona Dewi pada ikhtisar laba rugi. Kalau dia rugi, tapi karena dia laba 165, maka ikhtisar laba rugi pada modal Nona Dewi. Ingat teman-teman, di pertemuan-pertemuan awal saya sudah menyampaikan bahwa dua hal yang berpengaruh terhadap modal. Yang pertama adalah modal akan bertambah ketika ada laba atau pendapatan, dan modal akan berkurang ketika ada beban atau pripe. Yang selanjutnya menutup akun prive. Ya, prive itu ditutup ke akun modal. Nah, jurnalnya adalah modal Nona Dewi pada prive Nona Dewi. Modal kita bawa ke debit. Kenapa? Karena prive itu mengurangi modal. Ya, sehingga modal Nona Dewi pada prive Nona Dewi. Menutup akun prive. Setelah semuanya jurnal penutup kita buat, selanjutnya adalah ingat kita kembali posting semua jurnal penutup ini ke dalam buku besar perusahaan. Ya, kita posting kembali ke dalam buku besar perusahaan sehingga di buku kita itu nampak akun-akun pendapatan dan akun-akun beban itu saldonya 0. Yang terakhir, ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Di sini kita bisa melihat neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan salon Ayu. Ya, di sini saldonya adalah 4.812. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Ini neraca saldo awal tadi salon Ayu, saldonya adalah 5.400 di debit dan 5.400 di kredit. Tapi setelah penutupan teman-teman, saldonya tinggal 4.812. Apa yang berubah? Yang berubah satu, modal Nona Dewi berubah ya. Di sini 1.500, di penutupan 1.565. Apalagi teman-teman, beban gaji, beban-beban, pendapatan semuanya sudah tidak ada. Ya, semuanya sudah tidak ada. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan inilah yang kita gunakan untuk menuju periode berikutnya. Misalnya dari Desember kita pindah ke Januari. Nah, setelah Januari yang kita gunakan di awal Januari adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini yang lama ini tidak kita gunakan lagi, seperti itu teman-teman. Jadi yang kita gunakan hanya neraca saldo setelah penutupan. Itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum saya selesaikan, saya memberikan tugas kepada Anda. Saya punya prinsip dalam akuntansi, ala bisa karena biasa. Semakin Anda sering mengerjakan soal, maka ingat, semakin Anda akan bisa membuat yang namanya atau menyelesaikan yang namanya siklus akuntansi.
Untuk teman-teman semua, silakan selesaikan soal 5.3 di halaman 126 sampai 127. Jawabannya dibuat di Microsoft Excel untuk memudahkan teman-teman. Terus file Excel dikumpul paling lambat hari Senin tanggal 23 November 2020. Teman-teman jangan main curang, jangan copy paste punyanya temannya, silakan dipelajari baik-baik. Copy paste memang sangat mudah, tetapi yang paling penting adalah ilmunya. Saya ketika berbicara tentang tugas, pada dasarnya saya tidak membutuhkan tugas Anda. Ngapain saya butuh tugas Anda? Yang saya butuh adalah Anda paham seperti itu. Kalau hanya sekedar mengajar, saya berikan seperti ini, enggak. Ya teman-teman mau paham, mau tidak paham ya terserah. Ya, saya enggak pusing seperti itu. Tapi kan ya karena saya mengajar tentu Anda harus memahami apa yang saya ajarkan begitu. Oleh karena itu Anda harus benar-benar kerja sendiri ya, kerja sendiri. Jangan copy paste punya temannya. Dan saya pasti tahu kok. Kita dosen sudah diajar bagaimana cara mendeteksi yang seperti itu. Kita tahu kok, walaupun mungkin Anda mengatakan nanti dosennya tidak tahu. Kita pasti tahu kok siapa yang copy paste seperti itu. Ya. Tugasnya dikumpul di hari Senin tanggal 23 November paling lambat hari ini. Ya. 23 November pukul 18 WITA. Ya, kita kumpul di Google Classroom. Saya akan buat akunnya di Google Classroom nanti supaya Anda kumpul di situ. Untuk tugas itu nama filenya ya Anda berikan nama file 5_3_ NIM Anda_ nama Anda. Contoh 5_2011_319 Halim Usman. Itu mungkin yang saya sampaikan secara keseluruhan. Silakan dipelajari baik-baik kembali. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf karena kita tidak tatap muka secara langsung. Jika ada kebenarannya, sesungguhnya itu adalah ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.